ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوى شيخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 46. Kalam yang ke-300. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah ta'ala. Ujar Sidin memberikan nasihat kepada kita. Hormatilah kepada tamu dan jangan marah kepada tamu. Hormatilah kepada tamu dan jangan marah kepada tamu. Cara menghormatinya dengan menghadapi tamu, kemudian menjamu semampunya. Semampunya itu maksudnya kada usah sampai berhutang-hutang. Apa nang ada banyak putih aja. Kada usah memberat-beratkan diri sampai memaksa-maksakan diri sampai berhutang-hutang. Dan jangan marah kepada tamu. Karena tamu ini macam-macam nang datang. Ada nang mengeluh-ngeluh masalah kesulitan hidup. Macam-macam aja Allah. Atau misalnya tamunya rancak bener datang. Nah, otomatis rancak. Maulah banyu. Jangan marah kepada tamu. Karena tamu itu bila inya bailang ke rumah kita, berartinya bulik lah. Maka buliknya itu membawa dosa kita. Maksudnya itu kadinya kada dapat dosa kada. Seiringnya keluar daripada rumah kita, keluaran juga dosa kita. Itu maksudnya bukan inya membawa gasan inya menanggung ada. Inya bila keluar daripada rumah kita setelah bertamu di rumah kita, maka keluaran juga dosa tuan rumah. Nah kita. Dan apabila inya makan di rumah kita, minum di rumah kita, itu inya memakan rezekinya seorang gitu nah. Kada memakan rezeki kita kada. Kalau misalnya sarik kon tamu, tamu yang ingin terus ya habis gulaku jar. Nah, inya memakan gula rezekinya juga inya meminum teh rezekinya juga cuma Tuhan mengandak rezekinya itu ada di rumah kita. Lalu inya mengambil di rumah kita. Nah, jadinya inya rezekinya kada mau apa huruf lah. Rezeki pian, rezeki ulun, rezeki tamu. Nah, kayak tah. Karena bersedekah satu suap kepada tamu diberi pahala sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud, sesuap nasi, sesuap roti. Bersedekah kepada tamu itu bersedekah sama pahala bersedekah seperti gunung Uhud.
Apalagi tamunya ini menuntut ilmu agama pulang ke tempat kita misalnya. Nah, lalu dijamu misalnya dengan banyak kopi, dengan wadai teh. Nang menjamu niki lain ulun jua. Urang jua nih nyumbang gula, urang jua. Nyumbang kopi, orang jua. Nyumbang apa? Wadai orang jua nih. Apalagi mau olahkan banyunya orang jua. Jadi ini tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengambil ilmu daripada Rasulullah, bukan dari ulun, ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamu Allah, apalagi di rumah Allah. Masjid ini baitun min buyutillah. Allah Ta'ala yang menjamu nih, Rasulullah yang menjamu. Nah, walaupun pada zahirnya ada jamaah menyediakan kopi dan teh. Nah, bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu itu pahalanya lebih besar daripada pahala bersedekah kepada selain orang yang menuntut ilmu. Contoh pian bersedekah sebuting roti kepada fakir miskin misalnya, itu pian bersedekah sebuting roti dibalas 10 pahala kebaikan. Itu apabila bersedekah kepada orang fakir atau orang miskin. Kemudian pian misalnya bersedekah pulang sebuting roti kepada keluarga, walaupun kada miskin, keluarga, pokoknya ada kaitan keluarga. Itu pian bersedekah sebuting roti itu dibalas 70 pahala kebaikan. Bila pian ada tetangga orang fakir, ada pulang keluarga cuman kada fakir, taganal bersedekah kepada keluarga. Orang fakir tadi lain keluarga, cuma jiran aja. Jadi menyambung silaturahim. Bersedekah itu satu dibalas 70. Kemudian contohnya lagi pian bersedekah sebuting roti kepada dang sanak. Nah, dang sanak ini lebih khusus lagi. Memberikan keluarga itu bisa 10 kali keluarga juga. Ini dang sanak. Jadi dang sanak sahabat, sauma kah, sekandung kah. Itu bersedekah kepada dang sanak. Apalagi bersedekah kepada kuitan. Itu satu dibalas 700 pahala. Bersedekah sebuting roti dibalas 700 pahala kebaikan. Nah, ada lagi yang paling ganal pada itu, pian bersedekah sebuting roti atau secangkir teh kepada orang-orang yang belajar ilmu agama, kepada orang yang menuntut ilmu agama. Contohnya pian bersedekah roti malam ini, itu pahalanya sebuting roti dibalas Tuhan 7.000 pahala. Bersedekah misalnya 100 roti berapa yuk? Nah, banyak benar lah, sebuting roti aja 7.000 pahala. Jadi yang paling ganal itu yang bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang belajar ilmu agama. Walaupun apalagi misalnya inyanya sudah fakir, ada kaitan keluarga, dang sanak pulang, nuntut ilmu pulang inya. Bersedekahnya kepada inya, itu lebih lagi daripada 7.000, lebih daripada 7.000. Nah, jadi tamu yang datang kita jamu, apalagi tamu yang datang ini hanya hendak menuntut ilmu agama. Nah, menghormati tamu Allah, menghormati tamu Rasulullah. Bersedekah satu suap aja nangkaya pahala bersedekah seperti gunung Uhud.
pahalanya kayak gunung Uhud. Cuman kalau nih kayak kita bertamu ke rumah orang bukan dalam rangka menuntut ilmu, keperluan lain. Nah itu adabnya kita mengetuk rumah orang, ya Allah, tok 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 tok, assalamualaikum. Kadang membukai orangnya, tok 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 tok, assalamualaikum. Kadang membukai pulang, tok 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 tok, assalamualaikum. Kadang membukai bulikai kita. Kalau pina orang guring kah atau orang kadang menerima tamu kah, hendak istirahat kah, kayak pulang bahasa mendatangi, nah jangan dipaksakan. Lain kayak inilah orang yang berprofesi sebagai dokter. Dokter tuhnya 24 jam lah harus siap siaga lah membantu orang yang sakit. Kita ya Allah misalnya sakit, mau kita nih hendak bertemu dokter, kada apa-apa kalau mengatuk sampai dokternya keluar. Bapak siapa lagi kita minta tolong. Lawan dokter itu memang sifatnya harus menolong orang. Walaupun dia jam 3 malam tidur, dia harus bangun untuk membuka lawang itu orang minta tolong. Amun kada hakun kayak itu, ampih jadi dokter. Jadi orang biasa aja. Ini biasanya dokter, bidan memang sumpahnya Allah kayak itu. Harus memberikan pertolongan kepada orang yang meminta pertolongan 24 jam, harus siap siaga. Walaupun ini guring, walaupun waktu istirahat. Amun kada hakun menolong, ampih jadi bidan, ampih jadi dokter. Jadi rakyat biasa aja. Bapak kemana lagi orang minta tolong? Kalau bukan kepada dokter, nah kalau dokter bidan lain lagi, kada apa-apa katok terus gitu. Bini anak beranak ya Pak, katok terus bidannya sampai keluar mengeluari. Berarti nya melanggar sumpahnya itu. Biasanya orang-orang yang menjabat tuh, ini ada sumpahnya. Disumpah untuk menjalankan amanah. Apalagi nya digaji pemerintah. Kan ibaratnya tuh anak buah pemerintah, pegawai pemerintah. Pemerintah ini tugasnya untuk melayani rakyat 24 jam. Amun kada hakun jadi pegawai pemerintah, ampih jadi dokter. Berdosanya kada menghadang hari raya, kada menghadang ya apa, orang kayak bio darurat orang minta tolong kemana lagi. Nah, jadi siapa yang berprofesi sebagai dokter atau tabib atau bidan itu harus tahu apa nang fungsinya itu. Ini kan digaji pemerintah tuh. Pemerintah menugaskannya supaya melayani rakyat. Sama aja pejabat dah. Maka siapakah bila orang minta perlu, dia harus siap siaga membantu. Amun kada membantu, ambil jadi pejabat. Itu kan menjabat juga ngarannya dokter atau menteri atau bidan. Sama sama Nah, sama kaum. Maksudnya kaum ini kalau ada urusan berhubungan dengan masjid. Aku ada perlu dengan masjidnya, nah hubungi kaum. Tapi kalau kada ada urusannya dengan masjid, maksudnya urusan kesehatan, bini kau anak beranak, lain urusannya orang udah bisa. Nah, bidangnya masing-masing. Nah kayak itu. Cuman tamu ini itu batasnya sampai 3 hari 3 malam aja. Misalnya ada orang hendak bertamu ke rumah kita, itu sampai 3 hari 3 malam aja berkenal di rumah kita. Amun imbah 3 hari 3 malam,
amun kita rasa berat, boleh kita menyuruhnya, boleh. Karena memang sampai itu aja batasnya, hak menjamu tamu sampai 3 hari 3 malam. Amun kita rela aja, ayo hendak balawas lagi. Nah kayak kita juga bisa bertamu ke rumah orang itu sampai 3 hari 3 malam aja, batasnya tuh. Nah, cuman lah kita bila bertamu ke rumah orang nih jangan terlalu rancak gitu nah. Zur ghiban tazdad hubban, ujar Nabi. Beilanglah kadang-kadang aja, walaupun ke rumah keluarga kadang-kadang aja, bang sebulan sekali kah, setahun sekali kah, atau seminggu sekali kah. Tazdad hubban, nih saya bertambah-tambah kecintaan. Mun hari-hari bisa dulak orang. Apalagi misalnya mengharapkan makan di rumah tuan rumah. Nah, apalagi misalnya tuan rumahnya pelit. Nah, amun tuan rumahnya pelit, kita harus sempat makan di situ. Kenapa? Makanan orang pelit itu aja dalam agama racun. Maksudnya tuh racun tuh bukan membunuh diri kita, tapi inya kan orang pelit ini, inya modelnya tuh kadarila makanannya itu dimakan. Kadarila. Jadi lamun orang tuh kadarila, kita mau makan makanan apa ya? Bisa kada halal, makanya racun. Tapi makanan orang yang pemurah itu obat. Bila kita tahu hasil pelit, nah dosa kita mau makan di rumahnya, nyakin enggak? Bertampang pelit. Piankah sebagai tuan rumah misalnya, iya kan apa baik? Bagus saja pian bersedekah kepada orang itu. Kada jadi pahala. Itu gantung pian aja. Ini maksudnya kalau tuan rumahnya pelit misalnya kada usah kita tempat makan di situ. Kalau piannya kada rela, mulai piannya kita paksa beri makanan tuh. Iya kan apa-apa. Jangan disariki itu deh. Pandang aja tuh ngejar hadis Nabi itu, bila inya empat makan di rumah kita, lalu inya pokoknya dapat satu suap tadi Bapak seperti gunung Uhud pahalanya. Bila inya keluar daripada rumah kita, maka inya keluar berbarengan dengan dosa kita, keluar juga dosa tuan rumah diampuni Tuhan. Pandang itu aja tah. Nah kayak itu. Cuman lah penyakit bertamu ini ada 2. Afatut dhiyafah al-ghibah. Penyakit bertamu ini gibah. Datang tamu sekalinya membawa kisah orang, mengisahkan aib orang, itu nang kacaunya dah. Berkisah tentang keburukan orang, nah itu penyakitnya. Watar kusolah, berpandir. Orang sudah azan nih, pandir terus, gak diingat lagi di waktu ada sembahyang. Nah, itu penyakit. Jadi hukum asalnya bagus menghormati tamu itu. Kisah Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim itu digelar dengan Abu Dhaif, Taifah kayak itu. Abu Dhaifan kah? Abahnya tamu. Nabi Ibrahim ini bila sini hendak makan itu kadang makan sorongan, pasti mencari dulu orang yang dijadikan tamu, jadi makan tamu. Sampai-sampai sini berjalan-jalan sampai berkilo-kilometer
Aku aja tamu orang, yuk ke rumah yuk. Aku hendak menjamu ikam. Nah, gitu. Sampai-sampai Nabi Ibrahim ini biarlah saking pemurahnya sidin hendak menjamu seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Seandainya Nabi Ibrahim masih hidup nih, oh bila kita nak makan mau rumah Nabi Ibrahim ya, siap sedia. Sidin memurah. Cuman sidin hidup kada di zaman sekarang, di zaman dulu lawas sudah. Cuman sidin pernah mengingini kepada Allah hendak menjamu seluruh umat Nabi Muhammad. Jadi waktu itu sudah dikisahkan kepada Nabi Ibrahim tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad. Ya kita nih sudah dikisahkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi jar Nabi Ibrahim, ulun ya Allah hendak menjamu umat Nabi Muhammad. Ulun sayang cinta benar umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berkirim salam kepada lewat Rasulullah kepada Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad Mi'raj. Jar Nabi Ibrahim, aku berkirim salam wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, dan aku berpesan kepada umatmu itu hendaklah bertanam tanaman di dalam surga, karena surga itu tanahnya subur. Apa maksudnya? Pada hewan mematikan banyak-banyak membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila membaca itu wahai Nabi Muhammad matikam bertanaman sebuting pohon di surga. Perhatiannya Nabi Ibrahim, sayangnya Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad SAW ini sampai-sampai sidin hendak menjamu umat Nabi Muhammad. Ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Ibrahim, ikam kada sanggup menjamu umat Nabi Muhammad karena ikam tidak sezaman dengan umat Nabi Muhammad. Hidup bukan di zaman umat Nabi Muhammad. Ujar Nabi Ibrahim pintar juga. Ya Allah, pian ngerti je maksud ulun kalau ulun kada kuasa tapi pian kuasa mengabulkan permintaan ulun. Kayak apa caranya? Nah lalu Tuhan mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim untuk menjamu seluruh umat Nabi Muhammad. Kenapa? Allah Ta'ala suruh Jibril ambil seraup kapur daripada di dalam surga. Jadi Jibril tolak ke surga, mengambil kapur. Tahu kapur kayak apakah bentuknya lah, lain kayak kapur nang ini lah. Nah segenggaman dia kapurnya diambil. Biasanya bidadari itu terbikin daripada kapur, itu salah satu bahannya. Diambil oleh Jibril sagenggaman kapur di dalam surga. Lalu suruh Tuhan naik Jibril ini ke gunung Jabal Abi Qubais yang ada di Mekah. Ada Jabal Abi Qubais, iyalah di Mekah kan tuh Jabal Abi Qubais tuh. Disuruh Tuhan naik ke situ, naik ke Jibril. Sekalinya disuruh Tuhan meniup nang tuh dihambur. Kayak apa niupnya ini lah. Wah, hamburan nih kapur tuh deh. Nah, kapur itu bertebaran lah di bumi-bumi kipayannya. Jadi setiap tempat yang dijatuhi oleh kapur itu jadi uyah sampai hari kiamat. Jadi setiap karena kapur nang bakas Jibril tiup tuh gugur bumi jadi uyah sampai hari kiamat. Maka seluruh uyah ada di permukaan bumi mulai dulu sampai sekarang nih yang ada di dapur pian tuh uyah ajun lain aja uyah nang iya garam. Itu seluruh uyah yang atau garam di permukaan bumi ini itu daripada jamuan Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad SAW. Seberatan pian bisa kalau makan uyah, hari-hari makan uyah ulah gangan boleh cecapkan mancok kayak uyah. Berarti kita di jamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah luar biasa Nabi Ibrahim itu kepada tamunya. Sampai kayak itu kan Tuhan kuasa aja. walaupun Nabi Ibrahimnya sudah wafat. Nah ibaratnya tuh model kayak apa amal jariyah kan. Model kayak amal jariyah begini. Nabi Ibrahim bila kita makan uyah dapat pahala Nabi Ibrahim.
Dan kalau menghadapi tamu, ujar Presiden, jangan lupa hakikat. Nah, apa hakikatnya? Muhammad yang berlaku, Allah yang memperlakukan. Muhammad yang berlaku, Allah yang memperlakukan. Jadi ada fa'il, ada maf'ul. Ada yang memperbuat, Allah. Ada yang diperbuat, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibaratnya tuh kita kada sarik lawan tamu ya kalau, dan kita menghormati tamu ya, karena yang kita pandang itu siapa yang datang itu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu diciptakan pulang daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nang mendatangkan inya ke rumah kita siapa? Allah Ta'ala juga lah. Nang menggerakkan inya, nang memperlakukan inya. Kemudian rezekinya nang kita surong itu dari Allah Ta'ala juga, lain ampun kita. Hakikat nang anu nih dalam hati kita nih, Muhammad yang berlaku itu yang berlalu leh. Muhammad yang berlalu sama aja lah, berlalu kah, berlaku kah? Allah yang memperlakukan. Kira-kira tuh berlaku lah, bukan berlalu. Muhammad yang berlaku gitu nah, bukan huruf lam tapi huruf kaf. Soalnya sambungannya itu Allah yang memperlakukan. Nah, laku kala memperlakukan lah, berarti itu berlaku lah. Muhammad yang berlaku, Allah yang memperlakukan. Artinya ini seberatan gawain Allah Ta'ala. Nah. Kemudian 301 kita niatkan jasidin gawian kita untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita menghormati tamu. Kita menghormati tamu itu menghormati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kada mesti menerima tamu lah, apapun gawian kita hari-hari. Jangan sampai maulah kada nyaman Rasulullah, apalagi maulah sedih Rasulullah. Usahakan, niatkan gawian kita itu menggembirakan Rasulullah. Contohnya kita berduduk-duduk di majelis ilmu ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus niat kita jadiin menghormati tamu ialah menghormati wujudnya Allah. Maksudnya yaitu wujudnya yang majazi. Kan wujud Allah nih ada dua lah maksudnya. Ada wujud hakiki yaitu zatnya nang kada kawa dilihat, kada kawa dirupa-rupakan. Nah, ada lagi namanya wujud yang majazi. Wujud yang majazi ini alam semesta nih. Alam semesta nih wujud yang majazi yang menunjukkan adanya wujud yang hakiki. Nah, termasuk tamu tuh alam semesta juga. Pokoknya masya Allah sesuatu yang selain Allah disebut dengan makhluk. Dan makhluk itu ialah wujud Allah yang majazi. Jadi siapa nang menghormati tamu berarti menghormati Allah. Siapa yang menghormati tamu berarti menghormati, apalagi tamunya di rumah Allah pulang. Ini rumah Allah Ta'ala ya Allah. Nah, apalagi tamunya belajar tentang kitab Allah pulang. Dalam hadis dah. Apa tuh? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Itu kah? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Apa tuh? Ghasyiyatuhumul malaikah wa tatanazzalat umur rahmah. Itu kah? Nah, kurang lebihnya kayak itu tak ada, tapi hafal juga hadisnya.
tidak berkumpul oleh sekelompok kaum. Maksud kaum itu sekelompok manusia lah, bukan kaum masjid. Kaum masjid ulun ya Allah. Tidak berkumpul oleh sekelompok manusia yang beragama Islam maksudnya, pada satu rumah daripada rumah Allah. Ini dalil bayasinan lah. Tapi bayasinan itu ada di masjid ya, ada di rumah. Fi baitin min buyutillah, pada satu rumah daripada rumah Allah. Rumah Allah itu apa mak? Yuk. Rumah Allah itu apa ya? Masjid. Langgar. Rumah pian bang lain rumah Allah lah. Pian bayasinan dari rumah ke rumah kalau setiap malam Jumat, setiap malam Senin. Kalau bertakun itu rumah pian ke rumah Allah kah? Wani mengaku rumah pian. Itu rumah Allah Ta'ala. Seberatan di permukaan bumi ini Allah Ta'ala. Jadi bujur aja dah. Fi baitin min buyutillah. Ada yang mengatakan itu masjid, ada yang mengatakan langgar, ada yang mengatakan rumah. Sama aja rumah. Di permukaan bumi ini milik Allah beratan. Jadi misalnya bayasinan di rumah itu baitun min buyutillah juga. Nah, wa yatluna kitab, mereka membaca kitab Allah. Baca kitab Allah itu apa? Membaca Al-Quran, membaca Yasin. Yasin itu baca Quran. Atau belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu ya sumbernya daripada Al-Quran juga. Wa yatadarrusunahu, dan mereka itu bertadarus Al-Quran. Nya bertadarus itu ada nang caranya baca seekong, nang lainnya mendengarkan bergantian. Ada nang membaca berdarah kayak baca Yasin kan, bombay. Terus juga ngaranya itu. Nah, illa kecuali apa tuh? Ghasyyathumur rahmah. Kecuali diliputi akan mereka itu oleh rahmat Allah dan ketenangan hati, dan malaikat 4 jiwa berorobot dan mendoakan. Nah, itu dalil bayasinan. Tapi kita kasih itu tadi lah. Apa hubungannya ini nah? Artinya tamu ya lah. Tak apalagi tamunya kita mengadakan yasinan kan datang ke rumah kita tuh tamu tuh. Kita hormati. Imbahnya kita jamu, itu sama kita menghormati Allah. Sama kita mengagungkan Allah. Musia aja bang yang nang datang nih tamunya maksiat dinasihati supaya jangan menggawe maksiat. Jadi tamu nih nang baik tamu juga, nang jahat tamu juga. Tapi lamun inya datang itu orang terkenal orang jahat, cuma inya datang tuh kada berbuat maksiat, inya bertamu biasa aja, kita terima juga. Yang mana kalau guru sekompol menurut kisah bubuhan nang bebinian nang di pembatuan tuh pernah coba hilang kau dari sini terima. Cuman nang bubuhan bebiniannya itu anu juga bubusan nang muslim juga kada seksi tuh. Tapi akhirnya wah ini bertobat sudah ya. Menurut kisah tuh. Bertobat mungkin lawas sudah kada payu lagi ya bertobat teh. Nah, artinya tuh sidin terima asal orang ini orang Islam, siapakah orang baik kah? Cuman sidin memandang orang tuh orang baik beratan kada baiknya, karena guru sekompol itu tingkat tinggi nang husnuzonnya pada umat Nabi Muhammad SAW. Batu dia bubuhan menurut nang ujar guru Banjar Indah tuh berkisah. Nah, minta banyak ulang guru sekompol, minta ambil banyak kesan apa ajar supaya baik. Berarti hendak jadi orang baik loh teh. Supaya baik ya. Artinya bertobat. Nah, apalagi tamu ini misalnya datang membaca kitab Allah di tempat kita, membaca Yasin di rumah kita, maka kita menghormatinya itu sama kita menghormati wujudnya Allah yang majazi, sama kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Terus ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Ya hafiz 9 kali ijab. Nah ini ayat Quran lah, salah nih ayat Quran ya guru lah. Ya lah guru ayat Quran lah. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq nih. Ya pokoknya ayat Quran lah.
Cuma kayak sepotong-sepotong aja nih. Nah, ini bacaan lah dibaca atau ditulis, cuman ditulisnya tuh pakai isyarat aja, pakai tangan tanpa pulpen di barang yang mana barang itu supaya kita minta peliharakan Allah Ta'ala. Contoh kayak ini, pian apa imbah tontong mengatam nggak misalnya Allah imbah tontong mengatam makanya sanja harinya buat dalam karung dah benihnya nih. Nah, hendak membawa sepedanya ke dedam, besok hanya ada orang mengangkutakan tinggal aja di perumahan, karungnya tuh ditinggal maka karungnya berisi benih. Nah, pian tulis dengan telunjuk pian di atas karung tuh dengan anu ya, dengan isyarat aja kada pakai tinta. Nah, tulis nang ini nah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Batu baca ya hafiz ya hafiz ya hafiz. Ini hafiz itu kada usah dibaca, kada usah ditulis, dibaca aja sampai 9 kali. Insya Allah dengan izin Allah itu banih dipelihara Allah Ta'ala daripada diambil orang atau diambil maling. Kiasa ke barang apa lagi? Tapi ditutupi jualan, ada jual tuh usaha ditutupi pakai tarpal kah atau ditutupi dengan apa tuh batang banih kah supaya kada kelihatan. Nah, lalu kita minta peliharakan Allah Ta'ala di antara syariatnya tadi ya menulis nih kalimat ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kemudian ya hafiz baca 9 kali. Kalau diartikanlah ma indakum yanfadu, apa-apa yang di sisi kalian itu bisa habis. Bisa habis. Wa ma indallahi baq, apa-apa yang di sisi Allah itu kekal. Apa-apa yang di sisi Allah itu bisa kekal. Maksudnya dikekalkan Allah. Artinya terjaga kekal. Ya hafiz itu kan wahai Allah yang maha memelihara, wahai Allah yang maha menjaga. Tapi kalau sudah caranya atau biar misalnya menutup tokonya jauh daripada rumah, cuman pina bemaling, jadi dikunci juga tokonya, lalu pian tulis saya di pintu toko tuh pakai ya dilihat ya nang tulisan ini nah wa ma indallahi baq, lalu pian baca ya hafiz ya hafiz ya hafiz ya hafiz sampai 9 kali. Hati kita pun anak bismillah ada kah? Sini kan ada bismillah bang. Anak bismillah ada kah? Ya hafiz hati kita tuh bepandir tuh ya Allah yang maha memelihara, pelihara akan toko ini daripada kecurian, kemalingan dan kebakaran dan lain sebagainya. Nah, ya insya Allah diperi Allah Ta'ala. Jadi itu kan kita bertawakal juga lawan Tuhan, menyerahkan pemeliharaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kalian bisa habis, apa yang di sisi Allah itu kekal. Contoh kayak duit lah, amun kita lanjakan habis lah. Mungkin kita lanjakan kayak biasa lah habis. Tapi duit itu nilainya bisa jadi kekal apabila kita gunakan contoh bersedekah dengan ikhlas kepada orang-orang yang nutut agama, itu sebenarnya kada habis tuh, kekal. Ibaratnya tabungan abadi nanti di akhirat kena mengambilnya. Nah, kayak itu. Cuman ini amalan ditulis di barang ya Allah supaya barang itu kada kecurian dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang wajib digawi di sini, yang syirik dijauhi. Caranya apa? Caranya adalah ingat akan bahwasanya amal ini gawian Allah Ta'ala, yaitu tauhidul af'al,
Tauhidul af'al itu meyakini semata-mata nang memperbuat itu cuma Allah. Itu maksudnya tauhidul af'al. Meyakini bahwasanya nang memperbuat itu semata-mata Allah, kada ada nang lain. Contohnya kayak sembahyang, ialah sembahyang. Kan sembahyang itu kewajiban lah. Kewajiban bagi setiap muslimin muslimat lah. Dan sampai waktunya kita gawe. Nah, kita waktu sembahyang itu jangan merasa kita nang begawi. Bila kita merasa kita nang menggawi sembahyang, itu syirik namanya. Perasaan kita tuh jangan ada seorang nang sembahyang. Nah, di antara caranya Jesiden adalah ingat akan bahwasanya amal ini gawean Allah. Kan di antara makna la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang memperbuat kecuali Allah. Tidak ada yang merokoakan kecuali Allah. Tidak ada yang meng'iktidalkan, tidak ada yang mensujudkan kecuali Allah. Tidak ada yang menggerakkan atau mendiamkan kecuali Allah. Nah itu anu di hati kita dah, supaya kita itu beramal ibadah ikhlas dan menghasilkan pahala. Jangan sampai kita mengakui kita beribadah, mungkin kita mengakui kita beribadah, timbul gina syirik kita, syirik khafi, timbul kada jadi pahala, malah jadi dosa. Nah, itu caranya Yesiden. Itu contoh sembahyang lah, banyak kayak gewian-gewian yang lain. Mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali semata-mata kudrat dan iradat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau la ilaha illallah la fa'ila illallah. Tidak ada yang memperbuat kecuali Allah. Jadi lamun Allah taala berataan kita kada ada hilang lalu kita nih kada ada bisi apa-apa dan kada kau apa-apa kita nih hakikatnya. Nah, lalu nanti kita disitulah namanya ikhlas dan menghasilkan pahala. Kemudian terus bermula Allahnya tidak dapat dilihat. Zat Allah kalau dilihat kada sanggup kita melihat zat Allah. Amun kalau dilihat tuh sama makhluk namanya. Sedangkan Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kada sama dengan makhluk. Nah, bermula Allahnya tidak dapat dilihat, tetapi rahmatnya dapat dilihat dan dapat dirasa. Bahmun kada ada rahmat Tuhan bianlah kita ni kada kawa hadir di majlis ilmu nih. Mun kada ada rahmat Allah Ta'ala lah kita kada kawa sembahyang. Nah, jadi salah satu supaya terhindar daripada sifat syirik, ingatakan gitu. Kita sembahyang berkat rahmat Allah, berkat kebaikan Allah, berkat pertolongan Allah kita nuntut ilmu, berkat rahmat Allah, berkat kebaikan Allah. Dapat dilihat dan dapat dirasa. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kan Allahnya kada kawa dilihat zatnya, cuman rahmannya, rahimnya dapat dirasa. Rahmatnya kita rasakan keberkahannya. Nah, kalau orang yang makam mahabbah kepada Rasulullah, rahmat Allah itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah juga aku kawa menuntut ilmu, berkat Rasulullah juga aku kawa sembahyang dan sebagainya. Nah, berkat nur Rasulullah juga aku kawa begawi, kawa mencari nafkah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah. Nah, kita bisa juga kayak itu memandang rahmat Allah itu ya, memandang Nur Muhammad, memandang Rasulullah, itu bisa juga caranya supaya terhindar daripada ta'akui seorang punya ibadah dan sebagainya. Nah, terus 306, bermula guru itu pintunya Rasulullah.
apabila pintunya terbuka maka kelihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuh kita nih bila hendak sampai kepada Rasulullah itu melewat guru. Makanya ada namanya musalsal sanad keilmuan. Kita tuh mengambil ilmu harus melewat guru yang ada sidin, ada sambungan sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kada salah. Nah, kada mesti nang beijazah itu kada mesti. Yang penting belajar. Ya dengan cara belajar ini nang tersambung ilmu. Contoh ini. Pian misalnya dapat ijazah sembahyang jan. Dapat dari mana? Dari guru si Fulan. Pian mengambil ulun minta ijazah diberi sidina ijazah nang selembaran kertas. Itu mana hebatnya lawan belajar lawan sidin nang mulai bab taharah, bab bersuci, bab istinja sampai bab sembahyang. Itu lebih bagus belajar, itu lebih mengerti. Amun nang diberi selembaran kertas, aku dapat ijazah anu sembahyang ya, cuman tahulah caranya. Nah jadi walaupun kita tuh kada ada isi selembaran atau sertifikat ijazah yang tertulis ijazah sembahyang, kan Bapak? Yang penting kita pernah belajar kepada guru masalah bab sembahyang. Yang mana guru itu belajar pulang kepada gurunya masalah sembahyang sampai misalnya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari guru sini sampai kepada Rasulullah. Walaupun kan ditakuni orang adalah ya diisi sanad ijazah sembahyang ada aja kita. Apa? Yang penting kita pernah belajar nih tuh nang bujurnya ijazah sanad nang kita belajar dari guru ke guru, bukan nang dapat selebaran kertas itu. Mun selebaran kertas itu takuni waktu sembahyang tahulah, ada tahu nah. Nah jadi nang iyanya belajar dari guru ke guru. Apalagi zaman sosial media ini banyak belajar di YouTube. Iya. Apalagi ya guru di zaman sosial media nih banyak amalan-amalan nih yang tersebar di YouTube, di Instagram, di sosial media. Lebih baik kita dapat dari guru kita. Kada tak salah kada tak salah. Cuman kalau ibarat resep dokter, kita telah sakit kepala, mana hebatnya kita langsung ke kios mencari bodrik. Mestinya kita nih bahapal aja kan, kita kan ahli masalah obat nih. Kita sakit kepala aja no kayak bodrik ya. Noka bodrik, kenapa sakit kepala? Kinom. Salahnya kada pas, aku bertambah sakit kepala. Nah, lebih baik kita itu datang ke dokter spesialis, beperiksa. Lalu jar dokter, ikam ini kebanyakan makan uyah, jadi sakit kepala. Nah, tahu kalau tah. Nah, jadi jar dokter, ikam tuh harus minum ini. Kan resep dari dokter langsung. Beda dengan obat kita nukar di warung. Jadi pas kita mengikuti nang resep dokter tuh, dokter ahli itu, kita minum air, haro, kada lawas, kada sampai sejam ampih. Allah Ta'ala coba mah hakikatnya mampihakan ya Allah. Ini masalah kias deh. Artinya kita bila amalan itu biarlah lebih baik kita minta langsung lawan guru kita. Karena guru kita nih, apalagi guru kita nih guru nang kasyaf. Oh jar sini ini orangnya sibuk pang nih begawe. Amun ku bari 1000 sehari bisa kita baca. Soalnya inya sibuk begawe, sibuk mencari nafkah. Nah guru ini tahu nang resep yang paling terbaik bagi muridnya. Lalu diberi sini naik, misalnya 10 kali sehari membaca ini.
Tujuan guru ini supaya istiqomah. Amun dibari dia 100 dan 1000 bisa kada istiqomah seharinya. Untung kada lagi membaca. Jadi guru tuh tahu namanya nang cocok. Dibari sidin ya, oh ini 10 aja cocok nah amalakan ini aja sini nurutin. Dasar bujur kawa rutin nya. Kenapa? Inya kawas itu aja. Bisanya yang mencari dunia. Amun dibari 1000 membaca bisa kada membaca. Nah, lain kayak dapat amal di sosial media, baca 1000 kali sehari ya. Di saya ini ya. Paling biar sekali baca. Paling lama seminggu. Ini ada lagi, ada tahan lagi. Nah, lain kayak guru nih. Apalagi guru nih memperhatikan terus nih. Kena di tahun sini pulang udah tamu. Dibacalah amalan kemarin itu. Jangan ada kelamaan makan deh pulang nih. Jadi ada semangat. Maka guru ini mendoakan pulang. Nah, doa guru, ya Allah jadikanlah murid ulun itu istiqamah dalam mengamalkan itu. Nah, ada doa-doanya didoakan guru kan beda lah. Orang tuh berguru belajar atau dapat amalan lawan orang dapat di sosial media kita. Nah, makanya tadi guru itu pintunya Rasulullah. Maka guru ini mendoakan nih, mudahan inya nih pemimpi Rasulullah, mudah nih ini cinta kepada Rasulullah hatinya. Nah, doa guru tuh hebat. Selain memberikan amalan, mendoakan pulang. Atau misalnya imbah melajari tentang rukun sembahyang, mudahan ini paham, mendoakan pulang guru nih. Nah, lalu inya dapat paham, lalu dapat inya istiqomah. Nah, disitulah terbuka pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak guru-guru, nah sebab berkat guru itu si murid itu kenal dengan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, suka bersalawat kepada Rasulullah, bahkan bisa bermimpi dengan Rasulullah berkat guru itu. Makanya tadi guru itu pintunya Rasulullah. Apabila pintunya terbuka, makanya kita tuh carilah supaya guru kita itu hatinya senang kepada kita. Gawian kita tuh mulai senang guru kita. Contoh makanya kan orang-orang baru itu akun bekhada, membantu, ada yang menyurungi kopi, ada yang basuh piring, ada yang macam-macam. Nang diperintah oleh guru tuh. Lalu gurunya ridho. Nah, disitulah nanti keridhaan guru itu akan terbukalah pintu hadrat Rasulullah SAW kepada si murid itu. Terus termasuk adab murid terhadap guru ialah janganlah murid menyamai pekerjaan gurunya. Maksud pekerjaan gurunya ini lain pekerjaan dunia lah. Misalnya gurunya ketujuh monjon, jangan monjon lah muridnya. Nah, lain gitu. Ini maksudnya nang biasanya nang digawe oleh guru tuh majar. Ya lah biasanya guru majar. Nah, si murid ini jangan majar juga kalau kada diizini oleh guru, maksudnya gitu. Jadi inya nih menyebarkan ilmu itu kan ini guru, ini murid, ini guru ini majar. Si murid ini jangan menyamai gawein guru, artinya jangan majar juga kecuali si guru ini maizini. Anu nangai majar ikam jar. Atau misalnya si murid ini minta izin, guru bolehlah ulun izini ulun mengajarkan ilmu ulun, nah kamu ulun, nah misalnya orang kamu ulun mengajarkan ulun, nah lalu gurunya nih mengizini, nah hanyar kayak itu. Ini guru nih, ini asal guru buju-buju guru lah. Guru ini tahu kapasitas murid nih. Oh ini belum saatnya lagi majar nih. Mengaji aja terus dulu, kena aja majar. Nah tahu guru nih. Oh iya guru ini saatnya majar nih. Lawannya diajar tuh nyaman-nyaman juga salah rukun wudu ayo. Disuruh. Nah ada apa mau disuruh atau dapat izin? Itu maksudnya lah lain pekerjaan dunia lah. Misalnya gurunya buhuma, boleh buhuma lah murid. Nah lain. Ini maksudnya melajari ilmu nih. Jadi kita izin daripada guru kita kan ya sudah kada usah kisah menunggu izin daripada hadratul rasul ya. Ini keharatan ibaratnya pemimpi Nabi yang pernah jar lajari kami ya. Wah seorang ini belum ada izin daripada Rasulullah jar. Izin dari guru kan ya sudah.
Bermula kawannya orang yang menuntut ilmu itu ialah guru dan kitab. Ialah orang yang menuntut ilmu itu kada lepas daripada guru lawan kitab. Nah, makanya kita berkitab ya lah. Nah, kitab tuh kan guru juga ibaratnya. Pengarang kitab tuh guru juga. Makanya kan ujar guru-guru kita, bila kita menyampaikan agama di kampung itu diusahakan berkitab. Kenapa jadi berkitab? Karena nang alim itu nang pengarang kitab. Kita kada alim. Jadi mudenya tuh kada menggerui orang tah. Nang disampaikan ini dari orang juga. Nah, bermula yang pertama itu niat, lalu sidik pada niat. Sidik itu benar dengan niat lah. Bermula yang pertama itu niat, nang timbul di hati kita nih. Nang pertama niat. Contoh kita nak menuntut ilmu, kena ada timbul niat dah. Nah, lalu sidik dengan artinya niat itu dibujurakan. Lalu sidik dengan niat maksudnya niat itu dibujurakan. Pas ada timbul niat, jangan sampai kita niat menuntut ilmu karena selain Allah, tapi harus karena Allah. Nah, kayak itu dibujurakan niat maksudnya. Sebelum kita beramal, qaddimin niat qabla al-amal, maksudnya dahulukan niat yang baik sebelum beramal. Di dalam mengerja suruhan Allah Ta'ala itu disitulah manfaat dan maslahat. Nah, jadi nang apa nang diperintah Allah Ta'ala itulah itu kadang nang merugiakan kita. Itu seberataan menyamanakan kita, menjadikan manfaat bagi kita, maslahat kebaikan bagi kita. Maslahat itu kebaikan. Walaupun pada zahirnya misalnya pina ngalih, pina uyuh, pina bertentangan dengan hawa nafsu. Nafsu ini kan nyaman terus lah. Coba gawi suruhan Tuhan dok. Pasti ada manfaatnya, ada maslahatnya. Mau ada di dunia di akhirat. Dan di dalam meninggalkan larangan Allah itu disitulah manfaat dan maslahat juga. Ada haram kita tinggalkan, ada tuh manfaatnya, ada tuh maslahatnya. Larangan-larangan Allah itu bila kita tinggalkan. Jangankan nang wajib, nang sunat aja tuh banyak manfaatnya. Nang sunat, contohnya kita bersiwak, itu pekerjaan sunat lah. Suruhan Rasulullah lah, bila Rasulullah nyuruh, Allah Ta'ala nyuruh juga tak maksudnya. Nah, bersiwak kita sebelum kita sembahyang ternyata bersiwak. Nah, wah ini ada penelitian. Asal bersiwaknya dengan kayu arak namanya kalau kayu arak nang biasa nang dibawa orang haji kita ada dijual di toko-toko minyak haram dah dijual. Nah, siwak itu kayu arak tuh dirandam di banyu, yang banyu itu penuh bakteri, penuh kuman. Contoh misalnya pian mengambil banyu di mana misalnya di sumur nang situ banyak bakteri, banyak kuman. Lalu banyu itu buat dalam cangkir. Ini penelitian wah inilah. Batu siwak ini dirandam. Tahu berapakah waktunya? Sejam kan, 2 jam kan lah. Sekalinya banyu itu kan dilihatin pakai mikroskop apa namanya tuh? Iyalah. Meneropong tuh melihati. Harau kumannya matian, bakterinya matian. Kumannya matian, bakterinya matian, artinya harat benar siwak tuh. Siwak tuh membunuh kuman-kuman yang ada di gigi kita. Bila ada kuman, bakteri, makanya kan siwak tuh menggosok gigi pakai siwak itu. Itu menyehatkan gigi, membunuh. Nah, di zaman Nabi itu ada lagi penelitian itu. Zaman sekarang sudah diteliti. Itu membunuh kuman-kuman. Nah, artinya bila kita gawi itu sunnah Nabi ada tuh manfaatnya bagi kita. Ada tuh maslahatnya bagi kita walaupun kita kada tahu gawiha. Cuman wah ini sudah terungkap kan
yang manfaat maslahat nang besiwak itu tuh salah satunya aja tuh. Kalau di zaman bahari sunnah Nabi ini kan sudah saya sampaikan, orang berperang, orang Islam nih mau berperang, orang Islam mau berperang dengan orang kafir. Jadi supaya menang peperangan, mengerjakan seluruh perintah Allah Ta'ala. Sudah sembahyang malam, sudah sembahyang berjamaah, sudah sunah-sunah Nabi sebenarnya digawi, sebuting lagi sekalinya belum digawi, besiwak belum. Maka Panglima Islam menyuruh seluruh tentaranya ini besiwak, makanya besiwak. Jadi haratan besiwak itu musuh di seberang sana meneropong, orang kafir meneropong orang Islam. Wah, tahajud orang kafir. Apa? Harapnya ya orang Islam memakan kayunya dimakan apalagi kita ya. Nah, mulah gentar orang kafir. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad bersiwak itu maulah gentar orang kafir. Artinya orang Islam kayu aja dimakannya, ada orang bersiwak loh dah. Apalagi kita yang takutan orang kafir. Maulah sarik setan, makanya pianlah rancak kalau pian hilang siwak lah. Itu dilupakan oleh setan. Makanya siwak itu harus banyak diisi. Paling kada 3. Di kamar ada sebuting misalnya, di kantong sebuting atau cadangan sebuting. Karena kalau hilang sebuting ada lagi. Amun pian sebuting aja bisi. Itu rancak kita lupa. Nya setan kadang tujuan orang musik omanya kayak kadang-kadang kita nih lupa tertinggal di mana kah, hilang di mana kah, nukar pulang lawan si waktu dibasuh lah 2 hari memakai dibasuh bekarak si waktu setahun kada dibasuh ujungnya aja dibasuh mandaknya tuh sunatnya tuh berdiri ya dalam kitab fikih tuh berdiri ini nah. Ini biasanya kan si waktu jangan keduanya lah. Biasanya kan kita buangi seratnya lah kulitnya. Kalau kita pecah-pecah gitu kesan anu kita nih gosok gigi kita nih. Kada usah 2 buting, di sini sebuting aja. Di sini jangan. Nah, bila mandak tuh kayak ini nah, mandak itu kayak ini jangan berapa senatnya mandak becakit gitu. Jadi lamun di rumah tuh harus sedia tuh cangkir kah, kesen mandak atau didiriakan di papan kayak gitu nah, gitu. Sunatnya gitu. Nah, besiwak luar biasa biar nang cukup aja kalau nang hadis Nabi tentang memadahkan orang sembahyang 2 rakaat besiwak sebelumnya itu lebih banyak pahalanya daripada 70 rakaat tanpa besiwak. Cukup aja kalau hadis Nabi itu sudah menunjukkan siwak nih luar biasa. Nah, jadi apa yang diperintah Allah itu kita gawi, apa yang dilarang Allah itu kita tinggalkan. Itu ada manfaat dan ada maslahat untuk kita pribadi, bukan untuk Allah. Allah tidak perlu kepada ibadah kita. Nah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Minta maaf lah kelewatan waktunya. Mudah-mudahan kita seberatan selalu dalam bimbingan Allah, dalam pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita seberatan selamat di akhirat dan dapat syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا الإخلاص
في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وأهل بيتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة والصحة والعافية والسلامة والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ما شاء الله.